Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami di channel Mahkota Hati, channel yang insya Allah membahas tentang motivasi, inspirasi, dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum itu saya sapa dulu, apa kabar semuanya? Saya berdoa mudah-mudahan kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemurahan rezeki, dan tentunya tetap dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini kita mulai aktif kembali ya. Walaupun beberapa bulan yang lalu kita sempat vakum ya, disebabkan karena banyak kegiatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita coba berbagi sharing. Tapi pada kali ini kita coba ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para komentator. Tadi para komentar ya, komentar yang sudah masuk ke channel kita. Dan alhamdulillah ini udah ada, kita catat ada 3 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Jadi bagi teman yang sudah memberikan dukungan, subscribe-nya, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya juga berikan masukan melalui kolom komentar yang insya Allah menjadi bahan perbaikan buat kami semuanya. Dan niat kami adalah untuk berbagi pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya. Oke, baik, nggak usah basa-basi, kita langsung saja. Hari ini kita akan coba menjawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita, ustadz kita yang memberikan pertanyaan ini. Mudah-mudahan puas jawabannya insya Allah ya. Oke, pertanyaan pertama adalah, Ustadz, saya sudah mengamalkan istighfar, sholawat, sudah berdoa, sudah bangun malam, tapi kenapa ya doa saya juga belum terkabul? Itu pertanyaan yang pertama. Nanti insya Allah akan kita jawab ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara istighfar supaya hutang lunas. Nah, ini masalah hutang nih. Bagi teman-teman yang punya hutangnya banyak, nanti insya Allah dengarkan jawaban ini. Mudah-mudahan kamu mendapatkan solusi dan bisa mendapatkan jalan keluar sehingga hutang yang kamu punya itu segera lunas. Oke? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengundang keajaiban rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu aja pada hari ini. Sekali lagi sebelum kita menjawab, bagi teman-teman yang belum bergabung channel ini silahkan bergabung tentunya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, itu aja. Kita sekarang masih session pertama. Kita masuk pertanyaan pertama. Ustadz siap? Siap Ustadz? Oke, yang pertama, Ustadz, saya sudah mengamalkan istighfar, mengamalkan salawat, kemudian sudah berusaha bangun malam, tapi kenapa ya doa saya juga belum terkabul? Nah ini Ustadz, yang sering sekali jadi pertanyaan orang, sudah berdoa, sudah melaksanakan sholat, tapi kenapa ya doa-doanya belum terkabul? Oke, monggo Ustadz, jawab. Alhamdulillah bagi yang sudah merasa dan melakukan hal-hal yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala beserta amalan Rasulullah yang kita amalkan sebagai sunnahnya. Tapi paling tidak kita harus ada menyadari 3 hal. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu sangat ya penting bagi kita, bahwasannya yang pertama sekali tentu keimanan kita. Keyakinan kita itu terus-menerus kita perbaiki, bahwasannya Allah yang maha mengampunkan dosa kita. Jadi hanya Allah yang mampu mengampunkan dosa kita. Kita meyakini bahwasannya kita tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bersih. Lalu kita dengan melalui keyakinan itu bahwasanya benar-benar kita utamakan dulu bagaimana agar Allah mengampunkan dosa kita. Itu yang pertama. Jadi sehingga dengan keyakinan kita yang sungguh-sungguh bahwasanya Allah nanti akan mengampunkan dosa kita lewat daripada amalan istighfar, baru kita akan masuk kepada yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwasanya segala amalan yang memang sudah kita sampaikan melalui video kita yang lalu itu adalah merupakan salah satu ikhtiar. Bukan berarti bahwasanya dengan mengamalkan itu lalu kita abaikan yang lain. Jadi itu merupakan satu ikhtiar. Setelah kita beriman lalu kita berikhtiar. Ikhtiar itu ada 2, ada yang lahir, ada yang batin. Salah satunya itu lahirnya dan batinnya disejajarkan, diseimbangkan. Jadi sehingga jangan sampai kita merasakan keraguan-raguan sedikit pun bahwasanya setelah kita melakukan amalan, bahwasanya amalan itu nantinya seolah-olah tidak akan mampu untuk merubah
berarti kita sendiri yang menggagalkannya. Jadi kita sendiri yang menggagalkan karena dalam keraguan-raguan itu. Tetapi Allah sangat menghendaki kepada hambanya yang sungguh-sungguh. Saudaraku di sana tidak perlu berkecil hati. Misalnya, apakah saya selama ini tidak sungguh-sungguh? Iya. Kadar kita, pertimbangan manusia, penilaian manusia itu sangat jauh sekali pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh. Tidak bisa diumpamakan, tetapi bisa dimaknai bahwasanya ketika manusia itu berkehendak, berkeinginan, lalu dia belum bisa untuk menseimbangkan antara yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh manusia. Ya, secara wajar ketika manusia berkeinginan, apabila aku melakukan ini, maunya spontanitas, maunya sesegera mungkin. Tetapi ingat bahwasanya tidaklah semudah apa yang kita bayangkan kalau kita sendiri tidak benar-benar untuk bisa untuk meyakini dengan sepenuh-penuhnya yakin bahwasanya Allah itu sangat mudah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Sangat mudah. Tetapi bagaimana kemudahan yang Allah maksudkan itu bisa untuk kita peroleh tatkala kita sendiri ya, tidak mengimani sepenuhnya bahwasanya Allah itu maha berkuasa untuk melakukan sesuatu itu dengan semudah itu. Tuh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika ada sesuatu keinginan kita untuk mengharapkan Allah akan kabulkan doa kita, tetapi hanya itu lebih mendominasi atau dominan di dalam benak pikiran dan hati kita dengan kekeburu-buruan kita, keinginan kita untuk secepat itu dikabulkan sehingga dia menjadi melekat. Jadi sehingga dia menjadi suatu hal yang lebih kuat di dalam pikiran dan hati kita, bagaimana akan doa itu akan terkabulkan. Tidak kita utamakan lagi dengan kuasanya Allah. Jadi dengan kata lain, bahwasanya tentang masalah doa, hendaklah yang pertama kita yakini, semoga dosa kita yang pertama diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang sulit bagi Allah, tetapi segala sesuatunya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan ada kemelekatan. Jadi sehingga dengan kemelekatan itu akan lebih mendominasi kekuatan yang ada pada kita. Itu akan menjadi jalan suatu kegagalan atau terhambatnya daripada doa dari yang kita maksud. Nah, itu demikian. Nah, itu Ustaz ya. Jadi yang pertama, kalau sahabat-sahabat semua itu berdoa, itu pertama harus yakin. Ya gitu ya Ustaz ya. Iya. Kedua tadi apa Ustaz? Yang kedua, yang kedua, yakin. Iya. Setelah yakin benar, baru kita meyakini juga bahwasanya Allah itu sangat mudah berkehendak melakukan sesuatu apa yang Dia inginkan. Oh, itu ya. Jangan kita meragukan sedikit pun apakah iya, apakah bisa, apakah mungkin. Ini semua harus kita tepis semuanya. Nah, begitu. Oke, jadi nggak ada tawaran ternyata supaya doa-doa teman-teman semua itu terkabul. Syaratnya itu yang paling penting itu adalah harus yakin benar. Iya. Jangan sedikit pun ragu, kemudian jangan ada kemelekatan dalam hati. Jangan bertanya kenapa doa aku belum terkabul. Nah, semakin kamu itu berpikir kenapa doa saya belum terkabul, itu doa makin jauh. Tadi yang saya tangkap dari jawaban Ustaz itu bahwa saat berdoa ya sudah, lepaskan saja, percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Insyaallah dengan cara begitu, jalan keluar, doa-doa yang kamu minta itu akan diberikan petunjuk, diberikan arah, diberikan solusi lah apapun itu ya. Terutama Insyaallah. bagi keinginan-keinginan yang sudah kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu jawabannya. Oke, jadi teman-teman, jawabannya itu ya. Bagi yang bertanya bagaimana ya kenapa doa saya belum terkabul, jadi itu jawabannya adalah harus yakin seyakin-yakinnya. Dan terutama jangan pernah putus terus berdoa, jangan pernah menyerah, jangan berhenti berdoa, terus meminta. Insya Allah waktu yang tepat, di saat yang tepat, pasti Allah mengabulkan doa-doa yang kita minta semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua ya.
Ustaz, bagaimana cara istighfar supaya hutang lunas? Ini masalah hutang nih. Hutang ini ya Allah luar biasa deh. Coba deh, Ustaz, Ya. apa jawabannya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memang memiliki utang, setelah kita berupaya lewat ibadah yang namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hutang kita sesegera mungkin dilunaskan dengan cara Allah, itu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tetapi di sini akan ada penekanannya sedikit, tambahannya, bahwasanya jangan sekali-kali kita langgar. Orang yang berhutang itu memang tantangan yang paling utama, kata Rasulullah, dia sangat mudah sekali akan berdusta. Ingat bahwasanya dusta itu salah satu dosa yang termasuk dosa yang besar. Ketika kita sekali berdosa dan kita lupa pula bahwasanya dosa, dan kita lupa, maksudnya lupa, kita tidak meyakini kalau dosa itu salah satu juga penghambat. Jadi sehingga satu hari kita berdusta satu kali, berapa hari kita sudah berdusta? Berapa kali pula kita selama itu berdusta? Yang pertama sekali, hindari, jangan sampai berdusta. Karena Rasulullah yang mengatakan bahwasanya orang yang berhutang itu dia sangat rentan, gitu ya, rentan akan berdusta, gitu ya. Ini yang pertama, jaga betul. Ketika kita akan melakukan sesuatu perkataan apapun, ketika kita akan berkata sesuatu apapun yang ada kaitannya dengan dusta, ingat bahwasanya dia akan mendatangkan kerugian bagi kita sendiri. Stop. Ini yang pertama. Stop. Jangan ada lagi dusta. Apalagi sampai bisa kita menahan, jangan ada rasa sesuatu kedustaan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat daripada apa? Tuntutan kita yang lebih besar kepada Allah. Ya Allah, aku sudah beristighfar, hutangku belum juga terlunasi. Itu tuntutan namanya. Padahal kita belum lagi mengoreksi diri kita, gitu ya. Belum lagi mengoreksi diri kita, maknanya bahwasanya apakah kita dari tuntutan Allah itu sudah kita penuhi? Ya, hak Allah namanya. Apakah itu sudah kita berikan? Nah, ini coba kita dalami. Kalau kita sudah berupaya meyakini bahwasanya, ya, kita udah meyakini bahwasanya kita tidak berdusta. Yang kedua, bahwasanya kita sudah meyakini dan sudah menyadari kita stop banyaknya tuntutan kepada Allah, tetapi hak Allah kepada kita coba sedapat mungkin kita berikan kepada Dia. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha tahu ketika memang kita masih banyak berhutang sama dengan terhempit dengan penderitaan, itu kita lebih dekat koneksi kita kepada Allah. Lalu Allah mencintai seseorang hamba ketika hamba itu lebih melekat lagi kecintaannya kepada Allah. Nah, itu hak daripada Allah, Allah ulur. Tapi itu merupakan salah satu jalan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia kemelekatan cintanya, rohnya kepadaku, ketika dia kuberikan sesuatu yang itu merupakan keberatan bagi dia, merupakan penyiksaan bagi dia. Tapi ketika seorang hamba tadi bahwasanya dia tetap melakukan dengan dasar sabar, dia yakin dengan kesabaran nanti Allah akan datangkan suatu pertolongan, itu hanya kerja Allah. Jadi yang pertama tadi, ingat bahwasanya cobalah kita meyakini benar. Ya, meyakini benar bahwasanya kita sudah berupaya tidak berdusta. Jadi yang kedua, kita meyakini benar bahwasanya banyak tuntutan yang kita berikan kepada Allah, apakah sudah sesuai ya tuntutan Allah kepada kita yang kita lakukan. Nah, itu hanya jawabannya hanya kita yang tahu. Jawabannya hanya kita tahu. Baru yang ketiga, bahwasanya sadarlah Allah itu berhak untuk menguji hambanya. Ketika hambanya diuji sejauh mana dia mampu untuk menerima ujian dari itu. Setelah itu Allah berikan, karena itu adalah hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kiranya Allah juga memberikan jalan secepatnya kepada saudara-saudaraku yang memiliki utang, agar Allah Subhanahu wa taala dengan lewat rahmatnya, kasih sayangnya, secepatnya untuk memberikan jalan dan menolong sepenuhnya dari Allah. Yakinlah
Karena hal itu sudah saya sampaikan, saya sendiri sudah mengalami betapa luar biasanya ketika Allah itu memang mau membantu kita. Demikian. Jadi itu teman-teman jawabannya ya. Yang saya tangkap dari jawaban Ustaz itu bahwa kalau kita semua punya utang, jangan berfokus pada hutangnya, jangan fokus pada penyelesaian hutangnya, tapi fokus pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ampunan itu sudah datang, insya Allah hutang-hutang yang kita miliki seberapa pun banyaknya itu akan diberikan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Ustaz ya. Ya, iya, benar. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mengundang keajaiban dari Allah. Ini maksudnya cara mengundang keajaiban itu mungkin maksudnya ini bagaimana sih saat kita punya masalah supaya keajaiban itu segera datang. Itu ya. Itu gimana tuh Ustaz? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita yang memang masih beriman dengan benar bahwasanya Allah memiliki maha kegaiban. Memang Allah yang memiliki itu. Tentu yang pertama sekali, coba kita ingat bahwasanya banyak amal ibadah atau ibadah-ibadah yang memang yang menyangkut masalah kegaiban. Kegaiban itu sendiri adalah pasti ada karena Allah maha gaib. Oleh karenanya, coba kita lakukan sesuatu amalan yang memang Allah sendiri pun juga mengajarkan, sekaligus Allah juga mengamalkan hal itu, tetapi kadang-kadang kita sendiri untuk melalaikannya. Salah satunya misalnya, merupakan satu keajaiban bagi orang yang mau mengamalkan misalnya sholawat. Misalnya, itu tidak bisa untuk dipungkiri bagi orang-orang udah mencapai kepada derajat tertentu yang dia istiqomah, ya, mendawamkan, dan selalu dia jadikan sholawat itu merupakan salah satu jalan dia untuk mentaati Allah dan Rasul, sekaligus meyakini bahwasanya orang yang berselawat 1 kali maka Allah membayarnya 10 kali, apalagi sampai dia katakanlah dulu melakukan itu lebih banyak. Jadi berselawat memang itu adalah merupakan salah satu jalan yang banyak dialami, yang banyak untuk dirasakan bagi orang-orang yang memang mendawamkan sholawat. Saya sudah sampaikan beberapa di video yang lalu bahwasanya sholawat itu ada beberapa macam. Silakan, mana sholawat yang Anda, ya, yang Anda merasa Anda nyaman, merasa Anda pilih, ya, merasa Anda amalkan itu untuk menjadikan sesuatu salah satu jalan agar Anda mendapatkan suatu yang namanya keajaiban yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah lakukan. Ada yang berselawat misalnya beserta dengan kalimat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada yang berselawat dengan selawat yang lebih panjang sebagaimana yang termaktub di dalam sholat misalnya. Ada yang berselawat hanya cukup dia mengatakan sallallahu ala Muhammad misalnya, terserah. Tapi yang penting ingat bahwasanya Allah lebih menyukai amalan dari hambanya meskipun sedikit, tetapi dia tetap tetap dia konsisten, ya? Tetap dia konsisten. Apalagi yang banyak, sedangkan sedikit aja Allah suka, itu maksudnya. Apalagi yang banyak. Kalau seandainya kita melakukan dalam 1 hari 1 malam dalam waktu 24 jam misalnya, kita mampu pada hari ini berselawat 1000 kali misalnya, beriktikat kita hari esok akan lebih baik bagiku, ku tambah 1100, mungkin lebih baik besok lagi akan ku tambah menjadi 2000, 3000, 4000, 5000, bahkan sampai lebih di atasnya. Yakin nanti kita akan merasakan datangnya suatu ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tetap kembali kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada hambanya sesuai kehendaknya keajaiban itu sendiri. Karena apa? Allah yang maha tahu pemantasan diri kita untuk menerima keajaiban itu. Apakah hamba kita sudah pantas akan menerima keajaiban ini untuk mendatangkan kebaikan baginya? Itu hanya Allah yang tahu. Ketika kita memang belum pantas menerima suatu keajaiban dari Allah, karena memang belum sesuai dengan pemantasan diri kita,
dasar cintanya Allah kepada kita agar kita tidak mendatangkan berpaling, tidak mendatangkan ujub, tidak mendatangkan yang sifatnya Allah malah benci karena Allah sayang sama kita, itu masih ditahan. Jadi berkaitan yang kedua, coba pantaskan diri kita agar kita mampu untuk menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak berpaling nantinya. Tidak berpaling. Makna yang sederhana maksudnya adalah ketika kita contoh banyak mengamalkan sesuatu amalan dengan tujuan agar kita mendapatkan suatu ketenangan hati, ketenteraman jiwa, kerukunan dalam rumah tangga, masyarakat, terbebas kita dari hempitan hidup, terlunaskan hutang. Ini semuanya misalnya Allah berikan kepada kita. Tapi kita belum pantas diri kita. Karena apa? Masih ada hal-hal yang Allah tahu, tapi kita bahkan kadang-kadang kita nggak tahu. Ini maaf sekali. Ketika seseorang masih dihempit, dililit dengan hutang misalnya, dia boleh jadi untuk mampu memberikan senyuman yang saudara kepada saudara yang lain. Tapi di saat dia udah terbebas dengan hutang, seolah-olah dia adalah orang yang paling hebat. Nah, ini bukan mendatangkan kasih sayang Allah nantinya. Kenapa? Karena kita belum memantaskan diri. Jadi, itu yang kedua. Sangat penting sekali kita akan memantaskan diri. Tapi orang-orang yang sudah berusaha dia untuk memantaskan diri, semakin banyak Allah berikan nanti keajaiban sama dia, dia akan semakin tunduk di hadapan zat Allah, maha kuasanya Allah, dan dia semakin dicintai oleh yang di sekelilingnya. Karena itu, karena apa? Karena dia sudah memantaskan diri. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ingat, tidak terlepas bahwasanya yang namanya sesuatu yang asing yang disebut makna gaib itu atau keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat bermacam-macam. Salah satunya apa? Salah satunya ketika kita pada detik ini berniat untuk melakukan amal ibadah yang baik, baik dari perkataan maupun perbuatan, ya. Tapi tatkala kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada pihak lain, korin misalnya, setan pendamping kita, untuk menakut-nakuti kita, untuk menggelincirkan kita, membatalkan niat kita. Tanpa kita sadari itu bisa kita lawan dan itu bisa kita hindari. Lalu kita merasa bahwasanya, oh, aku berarti lebih kuat, aku lebih mampu. Padahal itu adalah karena mampunya kita untuk bisa menghindari bisikan ajakan setan itu adalah merupakan salah satu keajaiban Allah memberikan pertolongan bagi kita. Sederhana mungkin. Tapi ketika kita memang itu saja, hal yang kecil itu aja udah kita klaim, kita akui bahwasanya kita yang lebih mampu, astagfirullah, kita sadarlah bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa terkecuali dengan izin dari Allah. Tapi Allah memberikan dengan cara keajaibannya. Itu. Oh, subhanallah ya, jawabannya begitu panjang dan luar biasa ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang ingin ya segera mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, itu coba deh amalin selawat. Salawat itu luar biasa dahsyatnya. Terserah salawatnya apa, banyak. Ada salawat Jibril, ada salawat Syajaratul Nuqud, banyak ya. Banyak orang-orang yang sudah mengamalkannya, mendawamkan salawat ini, alhamdulillah luar biasa. Keajaiban-keajaiban itu hadir dalam dirinya, sehingga permasalahan yang apapun dia hadapi itu bisa terselesaikan. Dan hari ini alhamdulillah jawaban itu yang diberikan oleh ustadz kita, guru kita, alhamdulillah luar biasa. Perbanyak salawat. Bagaimana nanti keajaiban itu hadir jangan ditanya-tanya. Yang penting kamu laksanakan, kerjakan. Insya Allah kehadiran keajaiban itu akan segera kamu temui. Oke, jadi itu aja teman-teman sekalian, 3 pertanyaan yang sudah kita jawab. Ya, saya yakin deh jawaban ini ya, kalaupun merasa belum puas ya sebegitulah kemampuan dan pemahaman ilmu yang bisa disampaikan. Tapi apapun itu, insya Allah dari ketiga jawaban ini yang sudah kita jawab, yang sudah dijawab oleh guru kita tadi, insya Allah semuanya bermanfaat. Dan tentunya bagi teman-teman coba diamalkan saran-saran yang diberikan guru kita ini, karena beliau juga sudah banyak merasakan, sudah pengalamannya sudah banyak sekali.
Sehingga mulai dari himpitan hutang, kenapa doa belum kabul, kemudian keajaiban-keajaiban tuh Ustadz guru kita ini sudah banyak merasakannya. Oke, jadi itu aja ya, mohon maaf. Sekali lagi bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Dan bagi yang belum, silakan jangan lupa kami ingatkan kembali untuk bergabung di channel kita ini, tentunya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Sampai ketemu kembali di lain esok. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan bagi teman-teman yang saat ini punya masalah apapun, punya hajat apapun, mudah-mudahan Allah segera mengabulkan, membukakan jalan keluar, dan Allah mendatangkan keajaiban yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.